Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Siti Anissa NIM 133, Alicia Sali NIM 149, dan Catur Amsila NIM 150 ingin mempresentasikan tentang munculnya partai Islam di era reformasi. Berdirinya partai-partai politik, terutama partai politik Islam, dianggap sebagai munculnya partai politik yang berbasis Islam. Nah, pernyataan tersebut dimunculkan kembali karena vakumnya partai politik Islam selama Orde Baru. Pada masa itu, peraturan pada masa Orde Baru melakukan serangkaian kebijakan, yaitu depolitisasi massa, floating mass, dan deideologisasi. Nah, untuk depolitisasi massa merupakan suatu upaya untuk menghindarkan masyarakat dari masalah dan kegiatan politik. Kemudian floating mass merupakan massa mengembang dan deideologisasi merupakan proses pendalaman. Nah, itu dilakukan dengan memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal. Setelah peraturan Orde Baru jatuh, aliran politik tersebut termasuk aliran politik Islam kembali muncul dengan wujud berdirinya partai-partai politik Islam. TH Sumartana mengemukakan hal-hal yang menyebabkan munculnya partai politik berdasarkan agama. Yang pertama, karena agama itu sendiri memiliki wacana untuk gagasan keagamaan yang dipercayai. Kemudian yang kedua, karena ikatan politik dari warganya menyebabkan agama sebagai faktor pengikat untuk mendukung pimpinan dari kelompok agama. Kemudian yang ketiga, karena umat tersebut merasa lebih nyaman dengan pimpinan politik yang lahir dari komunitas sendiri dan tidak percaya ketika politik dikuasai oleh golongan agama lain. Berdirinya partai-partai Islam berkaitan dengan realitas sosial yang menjadi tempat hidup bagi umat, di mana tidak terdapat jalan untuk menghadapi realitas sosial kecuali dengan memberi kesempatan bagi munculnya partai Islam. Terdapat kaidah agung dari kalangan masyarakat yang membentuk kehidupan di bawah kedudukan ajaran-ajaran Islam. Partai Islam merupakan bentuk yang terkonsep dalam aktivitas politik agama untuk mengekspresikan keinginan tersebut. Selain berkaitan dengan realitas sosial, berdirinya partai-partai Islam juga berkaitan dengan realitas ideologis. Nah, realitas ini mengharuskan pembentukan partai Islam. Ada juga tugas-tugas bagi seorang muslim dalam kehidupan praktisnya yang tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan melalui sistem kehidupan Islami. Nah, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus diberikan kesempatan untuk merealisasikannya. Dalam pembentukan partai Islam juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Bagi negara yang menganut demokrasi, mereka memberikan kesempatan dan mengakui keberadaan setiap golongan maupun kelompok untuk membentuk organisasi kekuatan politik yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingannya. Begitu juga dilihat dari tujuan dan program pendirian Partai Islam tidak menyebutkan akan mendirikan negara Islam atau mengganti ideologi Pancasila. Nah, dengan demikian, keberadaan Partai Islam itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berdirinya partai politik Islam di era reformasi menjadikan politik Indonesia semakin dinamis dan relasi antara Islam dan negara semakin menarik. Terlebih adanya kebebasan politik di era reformasi dan memberikan peluang seluas-luasnya untuk aspirasi Islam politik dalam menerapkan Islam sebagai dasar negara. Dalam hal tersebut, aliran Islam formalis menemukan kembali momentum eksistensinya yang selama 30 tahun pada masa Orde Baru, Partai Islam tersingkirkan. Ketika itu, Presiden Soeharto merangkul kalangan Islam yang moderat dan akomodatif terhadap kebijakan politik. Selanjutnya, pro kontra pendirian Partai Politik Islam. Pada saat pendirian Partai Politik Islam di era reformasi, terdapat perdebatan pro dan kontra di kalangan umat Islam, karena pada masa Orde Baru, Partai Politik Islam tidak begitu disukai oleh pemikir dan penguasa Islam yang terkemuka. Tetapi hal tersebut tidak berlaku lagi di era reformasi. Pengaruh positif adanya partai politik Islam yaitu yang pertama, rakyat akan semakin terbuka menyalurkan aspirasi politiknya tanpa intimidasi. Yang kedua, proses sosial politik akan lebih terbuka dan transparan sehingga budaya penggarapan dan intervensi penguasa kepada segala bentuk mekanisme sosial yang berkembang di masyarakat akan menjadi nilai tabu.
Yang ketiga, umat muslim akan diuntungkan karena ada parpol yang konsen memperjuangkan aspirasinya. Ada pula pengaruh negatif berdirinya partai politik Islam, yaitu yang pertama, arus keterbukaan bila berkembang menjadi anarki akan menghancurkan jalannya reformasi dan nilai toleransi antar umat beragama. Yang kedua, karena keragaman pandangan politik Islam antar partai Islam, maka akan menyebabkan keberagaman pola dan perilaku politik pada masing-masing partai Islam, sehingga partai Islam itu sendiri dengan partai Islam yang lainnya memungkinkan terjadinya konflik. Ada pula pandangan yang tidak mendukung atas berdirinya partai politik Islam, seperti yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo. Menurut Kuntowijoyo, ada 6 alasan mengapa partai politik Islam tidak perlu didirikan. Yang pertama, terhentinya mobilitas sosial umat Islam. Yang kedua, terpecah belahnya umat. Yang ketiga, kepentingan yang berbeda antara politik dan agama. Yang keempat, pemiskinan. Yang kelima, runtuhnya proliferasi yang telah terbentuk. Yang keenam, terasingnya generasi muda. Adapun alasan lain mengenai adanya pihak yang tidak setuju dengan berdirinya partai-partai politik Islam adalah karena ada tanda-tanda untuk mendirikan agama Islam. Alasan tersebut menjadi isu yang paling ditakutkan dengan banyaknya partai yang bangkit di kalangan Islam. Munculnya gejala fundamentalisme juga menjadi kekhawatiran di balik berdirinya partai-partai politik Islam. Oleh karena itu, tidak sedikit para tokoh partai politik Islam menegaskan bahwa partai mereka terbuka dan inklusif. Selanjutnya adalah macam-macam partai Islam. Yang pertama, Partai Amanat Nasional atau PAN. Partai PAN ini merupakan partai yang berbasis Islam yang didirikan oleh Amin Rais atau mantan Ketua PP Muhammadiyah. PAN dideklarasikan pada tanggal 23 Agustus 1998 di Istora Senayan, Jakarta. Partai berlogo matahari ini menetapkan basis masanya dari kalangan Islam modernis atau Muhammadiyah. Meski berbasis umat Islam, PAN mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka dengan menggunakan asas Pancasila yang menghargai kemajemukan, pluralisme, dan keadilan sosial. Selanjutnya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Partai ini dideklarasikan tanggal 20 April 2002 sebagai partai baru. PKS berasas Islam, memiliki tujuan yaitu membangun masyarakat madani yang berbasis Islam yang adil dan sejahtera dalam bingkai NKRI. Selanjutnya, Partai Bulan Bintang atau PBB. Partai ini dideklarasikan tanggal 17 Juni 1998. Diperkirakan sejak 1989 PBB sudah mulai muncul. Beberapa tokoh organisasi masyarakat Islam membentuk BKUI, Badan Koordinasi Umat Islam. Lembaga tersebut menjadi forum bertemunya tokoh-tokoh Islam yang membahas berbagai masalah keumatan dan kebangsaan. Selanjutnya, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. PPP ini dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 di Jakarta. PPP merupakan hasil gabungan dari 4 partai politik Islam warisan Orde Lama, yaitu NU, PSII, Perti, dan Parmusi. Awal mulanya PPP menggunakan asas Islam, tetapi pada tahun 1984 akibat tekanan politik pemerintah Orde Baru, PPP meninggalkan asas Islamnya menggunakan asas Pancasila, serta mengganti gambar Ka'bah dengan bintang segi 5, salah satu yang terdapat dalam burung Garuda. Yang terakhir, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Partai ini pada bulan Mei 1998 terjadi peristiwa bagi kalangan Nahdiyin karena banyak usulan dari kader agar NU kembali ke kalangan politik dengan mendirikan partai politik baru. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.